Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi petunjuk dari Allah Ta'ala itu banyak sekali ya, tinggal memahami saja ya. Jadi musibah dari buat tanganmu yang dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa musibah itu akibat dari buat tanganmu sendiri. Nah ini kan sebenarnya petunjuk ya. Kemudian kita ini melakukan apa ya, mendapatkan apa. Jadi kalau kita ini melakukan misalnya kalau ada orang memberikan masukan terus nggak mau menerima, nah nanti Allah itu memberikan petunjuk ya, diberi penyakit yang berupa katarak itu sebenarnya petunjuk agar orang itu paham kalau selama ini salah, kesalahannya berupa apa ya, kalau diberi masukan nggak mau nerima, nganggap orang lain itu ya nggak benar ya, masukannya paling bagus, paling baik, itu nanti katarak. Jadi kalau misalnya ada orang matanya kabur, sudah periksa ke dokter ya, pokoknya kabur tok ya, diperiksa dokter ini katanya normal, semua normal ya, kornea normal, terus pembuluh darah itu tidak pecah ya, pokoknya semua normal, tapi matanya kabur. Itu petunjuk sebenarnya dari Allah. Petunjuknya apa? Ya kalau diberi masukan yang selama ini nggak mau menerima ya diganti mau menerima. Itu petunjuknya. Karena nggak paham ya tetap melakukan seperti itu ya, yang tadinya hanya kabur biasa ya akhirnya sampai katarak ya, tertutup matanya. Ya itu bisa sebelah kiri, bisa sebelah kanan ya. Jadi kalau merasa lebih pandai dari pasangannya terus nggak mau dengerin ya karena merasa lebih pandai ya, tapi ngerti kalau pasangannya itu ya sebenarnya salah ya, akhirnya kan nggak mau dengerin ya apa yang dia omongkan, pasangannya tuh nggak mau dengerin. Nah itu nanti yang kanan biasanya. Atau memberikan masukannya ini sebenarnya baik ya, tapi si pasangannya ini nggak mau menerima, terus jengkel. Nah itu biasanya yang kanan. Jadi belajar untuk tidak emosi, tidak marah, agar terhindar dari masuk angin. Ini bagi yang masuk angin ya. Jadi orang itu seringkali masuk angin itu sebenarnya orang itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Petunjuknya apa? Diberi petunjuk agar kamu itu enggak marah gitu loh maksudnya Allah. Kalau kamu marah terus, nah nanti dimunculkan masuk angin. Ya kalau orang itu paham bahwa masuk angin itu akibat dari sering marah, marahnya sebenarnya marah kecil ya. Marah kecil itu ya misalnya di dalam rumah tangga itu melihat pasangannya itu melakukan sesuatu yang kurang bagus atau kurang pas ya, atau melakukan sesuatu yang ya dianggapnya itu keliru ya, harusnya kan gini ya, yang benar itu gini, saya ajari ya. Enggak, langsung ngomong gini misalnya, gitu aja nggak bisa. Ini kan termasuk marah ya. Ya kalau seperti itu ya hampir tiap hari ya insya Allah gampang masuk angin. Ya bagi para pemirsa yang pingin nggak masuk angin, jadi belajar mulai sekarang nggak gampang emosian, nggak gampang marah, nggak gampang jengkel, nggak gampang cerewet di rumah tangga. Ya dimanapun ya, khususnya di rumah tangga. Ini biasanya yang paling sering terjadi ini kan di rumah tangga ya. Jadi belajar untuk tidak gampang marah, insya Allah nggak gampang masuk angin. Jadi kalau sudah terlanjur masuk angin ya secepatnya mohon ampun, beristighfar. Doanya seperti ini ya, ya Allah, jika saya sering ngomel, sering jengkel, sering cerewet, jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah. Astagfirullahaladzim. Lantunkan kalimat itu dengan tenang, diresapi ya, diulang-ulang, terus dibuktikan nggak gampang emosian, nggak gampang marah, insya Allah nggak masuk angin. Jadi petunjuk dari Allah itu banyak sekali ya, tinggal memahami saja ya. Jadi kalau di dalam Al-Quran bahwa musibah itu akibat dari buat tanganmu sendiri itu ya benar sekali ya, benar. Kemudian kita
melakukan apa, nanti hasilnya akan mendapatkan apa yang dilakukan. Melakukan ini akan mendapatkan ini, kan gitu ya. Ya seperti itu. Pokoknya kalau orang itu ya seringkali sariawan berarti ya memang kata-katanya tuh nggak enak didengar ya, nyelekit, istilah Jawanya tuh nyelekit. Ya kalau seperti itu ya nanti mendapatkan musibah. Musibahnya apa? Ya sariawan. Sariawan itu sebenarnya petunjuk agar orang itu kata-katanya tidak menyakitkan hati orang. Kalau ngulang-ngulang seperti itu, ya insya Allah ya seringkali masuk angin, seringkali sariawan. Ya bagi orang yang masuk angin, yang sering sariawan, ya seperti itu ya doanya. Ya sama ya, yang masuk angin dengan yang sariawan ya sama, tinggal ganti ya. Oh, jika selama ini aku sering sariawan ya gitu aja, diganti itu ya. Jika selama ini kata-kataku pedas, nggak enak didengar, ampuni dosa-dosaku ya Allah, astagfirullahaladzim. Yang kata orang juga begitu ya Allah, jika selama ini aku kalau diberi masukan pasanganku, mertuaku, orang tuaku, anakku, atau temanku, aku sering tidak cocok, sering aku tolak jika itu salah dan dosa di hadapanmu, ampuni dosa-dosaku ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya cukup gitu aja, lantunkan dengan khusyuk, diulang-ulang dan dibuktikan nggak mengulangi lagi. Insya Allah ya matanya tuh normal kok. Jadi ada tetangga bunda yang sebelah kiri itu nggak jadi operasi. Ya seperti itu, nggak jauh dari rumah bunda ya, kira-kira 100 meteran. Memang dibuktikan seperti itu, khusyuk bacanya, dilantunkan dengan khusyuk. Dokternya tuh sampai heran loh, Bapak ini dikasih apa ini Pak? Kok sampai begini? Ini sudah normal, ini bagus ini. Ya padahal cuma gitu aja, istighfar, mengakui kalau musibah itu dari buat tanganmu sendiri. Nah kan gitu ayatnya. Ini firman Allah loh ya. Ini firman Allah. Jadi kalau manusia itu mendapatkan musibah itu akibat dari buat tanganmu sendiri, berarti itu dari dosa. Tapi kebanyakan manusia itu dikit-dikit, oh ini aku diuji. Emang tahu kalau itu ujian? Kan nggak tahu. Ya anggap aja itu musibah kan gitu. Kalau nanti di akhirat ternyata itu ujian ya nggak apa-apa. Karena sudah mohon ampun berarti ya enak kalau memang itu terbukti musibah kan gitu. Dianggapnya itu bukan musibah, ujian, tenang, nggak beristighfar karena nggak merasa bersalah, nggak merasa berdosa. Tahu-tahu di akhirat ya ketemunya kan di akhirat loh. Ini saya dulu itu nganggapnya ujian terus, saya nggak istighfar di titik itu. Akhirnya kan ya kalau sudah di akhirat ya nggak bisa ya. Kalau masih di dunia kan bisa dimohonkan ampun terus diampuni. Kalau sudah di akhirat ya sudah ditutup, nggak berguna lagi. Baca istighfar berapapun nggak berguna. Sudah ditutup, pintu taubat juga sudah ditutup. Jadi taubat, mohon ampun, istighfar itu ya tempatnya di dunia ini masih bisa diterima. Mumpung belum meninggal dunia, mumpung nyawa belum dicabut. Kalau nyawa dicabut sudah sampai tenggorokan ya tidak diterima. Kalau nyawa dicabut masih di lutut itu masih diterima. Itu ada keterangannya di dalam kitab ya. Jadi kalau sudah di tenggorokan kok nggak diterima. Kenapa? Karena sudah mulai diperlihatkan surga dan neraka. Jadi ya sudah berakhir ujiannya. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.